Politikus senior Amin Rais pernah melontarkan juga kritik keras kepada mantan Presiden Joko Widodo dan menyebutnya dengan julukan Mukidi atau Mulyono. Oh, luar biasa ya. Nah, teman-temanku, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umur. Tentunya kita di Berita Viral Indonesia. Ya, di sini saya sangat setuju dengan Pak Ogroseno ya. Beliau mengatakan bahwa nanti sidang Pak Jokowi harus disiarkan secara live streaming agar masyarakat mengetahui dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri begitu. Karena dengan live streaming ini banyak sekali ya manfaatnya. Masyarakat yang tadinya tidak mengetahui terkait dengan masalah sidang kasus ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah viral begitu tahunan, sekarang dari Sabang sampai Merauke mengetahuinya. Apa sebenarnya yang terjadi dan benarkah nanti Pak Jokowi akan datang ke persidangan? Karena di sini Pak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sangat menanti kehadiran beliau untuk menjadi atau untuk memberikan keterangan terkait dengan ijazahnya. Kemarin saya menyimak juga dari mantan Hakim Agung ya, mengatakan bahwa ya harus hadir karena nanti majelis hakim akan meminta begini, benarkah ini ijazahnya, benarkah ini berkasnya, nah misalkan seperti itu, dan tentunya tidak bisa secara Zoom, harus offline atau harus hadir di persidangan. Saya sangat setuju. Lalu kalian setuju nggak jika Pak Jokowi hadir nanti di persidangan utama? Silahkan tulis di komentar, kita sama-sama diskusi. Baik, teman-teman, nama Amin Rais sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ya, politikus senior Amin Rais pernah melontarkan juga kritik keras kepada mantan Presiden Joko Widodo dan menyebutnya dengan julukan Mukidi atau Mulyono. Oh, luar biasa ya. Nah, julukan ini Pak Amin Rais sampaikan melalui kanal media sosial YouTube-nya. Ya, poin-poin utama yang disampaikan dari kritiknya yang saya lihat meliputi pertama adalah tudingan hedonisme begitu. Pak Amin Rais menyebut bahwa Pak Jokowi sebagai seseorang yang bergaya hidup hedonis atau terobsesi dengan sebuah kemewahan begitu menyebutnya. Lalu ia secara khusus menyoroti dan juga mengaku marah ketika melihat Presiden bahwa banyak artis dan juga pemusik dalam berbagai konferensi atau acara kenegaraan. Lalu masalah kritik pembangunan IKN. Ia mengecam pembangunan itu kota negara IKN yang menurutnya diwarnai dengan acara-acara pesta atau pesta pora yang berlebihan di saat kondisi masyarakat sedang kesulitan, terlilit apapun, kelaparan begitu. Nah, yang ketiga adalah desakan terkait hukum. Pak Amin Rais saya menyimak bahkan sempat menuntut agar Pak Jokowi dibawa ke pengadilan atas tuduhan melakukan kejahatan politik, ekonomi, dan juga dugaan korupsi sistematis selama menjabat. Oke, teman-teman, setuju nggak jika nanti persidangan di live streaming? Kalau saya sih sebagai warga masyarakat yang terus mengikuti perkembangan masalah ini, setuju sekali jika live streaming. Karena di situ kita akan mendengar apa pertanyaan jaksa, apa pertanyaan pengacara, apa pertanyaan dari majelis hakim. Dan tentunya saya kira ini akan meledak, akan ramai. Karena saya baru melihat seorang mantan presiden yang disidang, yang dipertanyakan oleh rakyatnya. Ya mungkin teman-teman juga pasti bertanya, rakyat yang mana? Oke, pasti begitu. Karena memang ini pro kontra, tidak semua rakyat Indonesia seperti itu, seperti Pak Roy ya, yang terus bertanya-tanya. Pasti ada komentar rakyat yang mana. Nah, tentunya ya intinya kita simak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ini ada unsur politik atau enggak? Apakah Pak Roy juga ada yang menyuruh terkait dengan harus menggembar-gemborkan penelitian ijazahnya? Saya baru kali ini melihat mantan presiden yang dipertanyakan oleh sebagian, begitu ya, oleh sebagian masyarakatnya terkait dengan akademiknya, seperti itu. Kita simak video ini Pak Ogroseno dan juga Pak Amin Rais yang luar biasa meminta agar sidang live streaming. Saudara-saudara sebangsa setanah air, Jokowi, Presiden 2 periode, 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024,
termasuk rombongan pemimpin zalim di muka bumi. Kita mengetahui dari sejarah dunia, seluruh pemimpin dari berbagai belahan dunia yang melakukan kekejaman dan kezaliman pada rakyatnya dari dulu sampai sekarang semuanya berakhir tragis. Nah, Jokowi alias Mukidi sukses menghancurkan Polri, mempermudah penguasaan asing atas sumber daya alam atau natural resources Indonesia, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat di bawah RRT, Republik Rakyat Tiongkok, dan menjadikan Indonesia sebagai budak bagi para Taipan, cukong, mafia, dan oligarki. Nah, di atas permukaan, Mukidi bersandiwara mengecoh rakyat Indonesia. Jadi berpakaian sederhana, belusukan ke pasar dan ke berbagai keramaian, salaman dengan rakyat kecil, berselfie sambil beringas-beringis ya. Tetapi yang dilayani Mukidi itu bukan rakyat, tetapi Taipan, cukong, dan mafia oligarki. Jadi Mukidi berhasil menaklukkan KPK dan sekaligus melemahkan KPK. Sehingga mengharap KPK berani memanggil para koruptor besar yang punya kedekatan dengan Mukidi, itu merupakan sebuah kemustahilan. Jadi menunggu Mukidi punya keberanian menangkap para Taipan, cukong, dan para mafioso yang sudah begitu jelas menghancurkan ekonomi bangsa, itu seperti menunggu tumbuhnya jamur di kala musim panas. Seperti lirik lagu Jawa berjudul Ojo Lamis itu berbunyi, kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa ketiga. Jadi bila kita pikir sedikit dalam, Mukidi yang menjadi presiden 2 periode jatuh tergelincir gara-gara selembar kertas bernama ijazah palsu. Ini kuasa Allah ya. Jadi hari-hari mendatang di bulan Juli tahun ini, tahun 2026, rakyat Indonesia insya Allah bisa menikmati tontonan yang tak kalah menarik dengan Pildun atau Piala Dunia atau World Cup 2026. Yakni tontonan Mukidi akan menunjukkan ijazah palsunya di pengadilan negeri di wilayah DKI. Nah, saya usul pada pengadilan negeri, entah yang di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, jangan sampai pengadilan yang akan mengadili ijazah palsu Jokowi digelar tertutup untuk publik. Mengapa? Masyarakat perlu tahu berbagai hal yang telah dilakukan Mukidi. Jadi ayo kita berikan dukungan moral pada perjuangan para penegak keadilan seperti Mas Roy Suryo dan Dr. Ruti Fauzia, tapi juga serta dukungan moral kita untuk para pengacara yang membela mereka. Nah, jadi Mas Mukidi sekali ini jangan minger, jangan melincur, jangan sembunyi, jangan alasan sakit. Mas Mukidi harus hadir in person. Tidak boleh dilakukan secara online atau melalui aplikasi Zoom. Tidak boleh. Jadi selamat Mas Mukidi. Jangan lupa bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang asli. Jangan berdalih ijazah-ijazah itu sampai minggu lalu masih tersimpan rapi di almari, tapi sekarang sudah hilang karena dicuri tuyul Sriwedari. Ini gombal-gombalan, jangan begitu ya. Jadi insya Allah akan sesuai dengan rencana pengadilan negeri kita ya. Keterbukaan supaya rakyat Indonesia mengetahui apa gerangan ya yang dikerjakan sesungguhnya oleh Mukidi ini selama 10 tahun. Kebetulan penengahnya kalau sudah ada laporan polisi kan Polri. Coba Polri berpikir seperti waktu Pak Prabowo ngambil keputusan ingin menjadi penengah konflik atau perang, rencana perang antara Iran dengan Amerika. Ya memang saya lupa, ini perkara ini memang hakim pun nanti pasti akan bingung. Mungkin saya rasa kalau itu bisa disiarkan live ya, masyarakat akan lebih senang nonton seperti nobar harus selesai peradilan. Apakah semua itu harus dengan cara-cara kekerasan? Apakah semua itu harus cara-cara dengan penangkapan penahanan? Itu bukan alat utama. Makanya saya bilang alutsisanya polisi itu adalah komunikasi bukan yang tank panser yang berat-berat itu bukan. Tapi Pak,
Atau jangan-jangan Pak Jokowi nunggu kali dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan lain-lain untuk datang membuka komunikasi, ya kan namanya mantan presiden ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin minta didatengin gitu loh Pak, datang minta komunikasi. Atau ada pernah ada ikhtiar itu nggak dari pihak Yap. Mas Roy? Kan Pak Jokowi ya ada seprinya di situ, Ada. polisi juga, Ya. kan bisa telepon. Pak, ini Pak Jokowi menghendaki ditemukan. Jadi yang di sekeliling Jokowi ini ya termasuk apa? Mungkin di situ ada penasihat hukumnya, ada Pak Rifai, Pak Firmanto dan sebagainya. Arahkan seperti itulah, ya kan? Kalau saya ditunjuk waktu itu jadi pengacara Pak Jokowi, saya pasti arahkan Pak Jokowi. Kita ini dulu lah, kita adakan lobby-lobby dulu, negosiasi, komunikasi dulu dengan pihak yang kita laporkan dulu lah. Kan itu ada tahapan supaya ngerem mungkin Mas Roy atau Bu Tifa tidak melanjutkan penelitiannya. Kalau diterima, saya rasa kan ini hanya bicara selembar ijazah yang diduga palsu, diduga asli, atau diduga Udah tidak tidak ada. ada. Itu aja. Kalau udah dibuktikan, ini loh, saya dulu taman kuliahnya ini, kuliah saya dulu kosnya di sini, ya kan, dosen saya Pak Kasmujo ada ini, kan enak sambil ya namanya jajanan Solo, makanan Solo kan enak di situ makanan itu. Tapi Pak mungkin sebelum di situ Pak, mungkin juga ini sih dugaan saya, pihak Pak Jokowi juga menunggu misalnya inisiatif dari pihak Roy untuk mengajukan permohonan komunikasi apalah itu namanya sebelum ya ini melebar jadi 460 hari sebelum semuanya panjang. Sementara tiba-tiba ditunggu nggak datang-datang permohonan komunikasinya. Ini kan sudah terlanjur agak bersih tegang. Contoh gini, Tiap hari. contoh nih, Iran dengan Amerika. Tentu Pak Presiden kita menawarkan diri, saya siap jadi penengah. Ini harus ada penengahnya. Kebetulan penengahnya kalau sudah ada laporan polisi kan Polri. Coba Oh, Polri ya, berpikir seperti waktu Pak Prabowo ngambil keputusan ingin menjadi penengah konflik atau rencana perang antara Iran dengan Amerika. Aktif di situ ya, Loh, inisiatif. Kan aktif. beda. Jadi Polri itu bukan robot. Makanya saya katakan dari dulu polisi itu tidak bisa diganti robot. Nah itu disitulah punya hati nurani, punya otak, punya mata, punya telinga, punya mulut untuk bicara. Itu seperti itu. Nah ini mungkin belum diatur dalam undang-undang kepolisian yang baru ya. Harusnya masuk seperti itu. Tapi ya udah terlanjur ya. Mudah-mudahan pengadilan nanti pertama kali ya mediasi seperti itu biar ditempuh dulu ya. Kalau pengadilan pidana kan nggak ada mediasi nih. Nah mungkin Pak Jokowi diundang pertama kali sebagai saksi pelapor nanti setelah pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, baru nanti dialog lah di situ. Ya dialognya di situ nanti. Di situ. Pak Jokowi duduk, nanti ada terdakwa, ada penasihat, ini dialog di situ. Mudah-mudahan tidak timbul keributan. Dialog ya yang tenang gitu seperti itu aja. Berarti kalau di persidangan diundang Pak Jokowi harus hadir Pak. Harus hadir. Saya sebagai apa? Delik aduan sebagai saksi. Pelapor harus hadir ya. Hadir. Kalau tidak hadir itu nggak boleh atau ada peraturannya apa Pak? Ya nggak jelas nanti bagaimana hakim. Sekarang alat bukti itu kan lebih banyak daripada ada 8 nggak salah atau 9. Alat bukti dulu hanya 5, sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Di situ ada pengamatan hakim juga bisa. Jadi wajib nih Pak Jokowi hadir ya. Iya, ada bukti-bukti lain yang didapatkan tidak bertentangan dengan hukum bisa dihadirkan lagi. Ini luas ini. Bukan luas, panjang nanti masih sidangnya. panjang. Iya. Makanya disarankan sebaiknya ada konfrontir. Iyalah, Tadi dari awal saya lebih dari saran gitu. pelaporan konfrontir dulu sebelum masuk proses selanjutnya. Jangan sampai nanti ini berjalan, ya kan Pak Prabowo sudah hampir 2 tahun ya Oktober. Nggak selesai, Tahun depan udah 3 selesai. tahun. Ini belum putus-putus sidangnya karena berkas perkara tinggi tuh, masa dibaca satu-satu nih. Ya kasihan Pak Prabowo untuk menghabiskan waktu hanya untuk mendengarkan sidang antara Pak Jokowi lawan sementara ini Dr. Tifa sama Mas Roy. Pak Ugro, ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya udah masuk pemberkasan tahap 2 Pak ya di kejaksaan Pak ya. Udah pelimpahan. Pelimpahan berkas tahap 2. Setelah itu apa sih Pak prosesnya setelah itu? Langsung sidang. Jaksa mengirim surat ke pengadilan untuk minta waktu untuk dilakukan persidangan tadi. Berapa lama Pak? Biasanya Oh jeda nggak lama antara segera ini? itu. Segera waktunya. 1 minggu gitu. Ya mungkin maksimal lah, nggak sampai. Berarti setelah ini kita semua tinggal nunggu di persidangan. Oh ya, Pak? iya, nanti harusnya sidangnya Pak, penonton banyak nih, harusnya di tempatnya harus yang luas nih. Kalau ini kan berarti di PN Jakarta Timur. Jakarta Timur Pak ya. Kalau sidang ini tertutup nggak Pak? Ya Atau terbuka nggak tertutup kan bukan masalah susila.
bukan masalah asusila, Iya, Pak. bukan. Jadi artinya semua bisa Iya, terbuka. ya, terekspos, Pak ya. Iya. Boleh live nggak kira-kira kalau model persidangan seperti itu? Ya, Saya agak lupa aturan tergantung persidangan. hakim. Kalau kadang-kadang boleh direkam boleh, tapi live saya nggak tahu ya. Kalau kasusnya dulu pas siapa Hasto itu katanya nggak boleh live. Oh, Tapi oke. sebenarnya live juga nggak ada masalah kok. Kenapa kan? Yang penting jangan mengganggu perhatian. Jadi nanti tergantung hakim aja lah. Ya, Jadi antara kita ikuti. masalah